Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Fahmi Bawazir. Saudara-saudaraku, dalam 3 hari ini kita dihebohkan oleh satu kejadian besar di daerah Middle East, di mana Hamas, satu kekuatan perlawanan yang dimiliki oleh bangsa Palestina, khususnya yang tinggal di Gaza, melakukan satu serangan mendadak yang di luar ekspektasi dengan kualitas serangan yang begitu mengejutkan, sehingga cukup memporak-porandakan kekuatan militer Israel yang konon itu adalah kekuatan terbesar di Middle East. Intelijensinya, Iron Dome-nya, perangkat militernya, pasukannya. Ternyata mereka terkejut dan kocar-kacir dengan keadaan itu. Bahkan Hamas berhasil menyandera beberapa personil tinggi militer mereka. Saudaraku, apakah kita senang dengan keadaan ini? Tentu saja tidak. Tidak. Saudaraku, hari ini kita melihat kemunafikan yang terus-menerus terjadi di muka bumi. Serta-merta pemimpin Amerika, Inggris, Uni Eropa menyatakan dukungan atas Israel dan membuat statement bahwa Israel berhak untuk membela dirinya atas serangan ini. Saudaraku, saya begitu sedih mendengar kenyataan itu. Kemana mereka selama 75 tahun? 75 tahun, 3 generasi. Bangsa Palestina menjadi bangsa yang terzalim. Dan pelaku kezaliman ini adalah satu bangsa yang sebelumnya juga merasakan kezaliman itu. Bangsa Yahudi sempat merasakan kezaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh Nazi, dan itu terjadinya di benua Eropa, bukan di Middle East. Gak ada urusannya sama orang-orang Palestina. Pelakunya itu Nazi. Mereka terzalimi. Konon 6 juta nyawa melayang secara zalim dan mengerikan. Saya sebagai seorang muslim tentu marah. Ada kezaliman yang seperti itu. Sedih, simpati. Karena manusia tidak berhak mengambil nyawa manusia secara zalim tanpa alasan yang hak, dan itu dalam Al-Quran pun ditegaskan oleh Allah SWT. Bahkan membunuh satu orang, menghilangkan nyawa satu orang secara zalim, itu nilainya, dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu keras ancaman atas pembunuhan yang dilakukan secara zalim. Maka 6 juta orang ini adalah korban daripada kezaliman. Saudaraku, bangsa yang terzalimi ini kemudian diberi lahan oleh Inggris, salah satu pemenang dalam Perang Dunia Kedua itu. Diberi lahan. Tetapi anehnya, lahan yang diberikan ini bukan lahan yang menjadi miliknya. Dia mengambil lahan bangsa lain, mengambil lahan bangsa Palestina diberikan kepada Israel. Kalau Inggris memberikan lahan karena simpati dengan kondisi bangsa Yahudi ketika itu, dia berikan lahan di dalam wilayah Britain, itu urusan mereka. Tapi yang diberikan ini adalah lahan milik bangsa lain, yaitu bangsa Palestina. Dan apa yang terjadi setelah itu, saudaraku? Setelah bangsa Yahudi yang terzalimi ini memiliki negara, memiliki wilayah, memiliki kekuatan, memiliki support, mereka justru berbalik menjadi pelaku kezaliman atas bangsa Palestina. Mereka menjadi pelaku kezaliman itu. Maka saya yang simpati dengan sejarah itu dan membenci pelakunya, hari ini berbalik. Membenci korban kezaliman itu karena dia telah berubah menjadi pelaku kezaliman. Itulah Israel. Dan dunia bungkam karena media massa dikuasai oleh mereka. Sehingga mereka terus-menerus memberi narasi bahwa bangsa Palestina adalah bangsa teroris. Padahal mereka adalah bangsa yang hampir berputus asa untuk mengharapkan bantuan atau support atau perlindungan dari bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya 5 negara yang telah diberi mandat oleh masyarakat dunia untuk menjaga perdamaian di dunia. 5 negara yang diberi hak veto di United Nations. Mereka diharapkan dengan itu mereka bisa menjaga perdamaian dunia. Menghilangkan kezaliman di muka bumi ini. Tapi sayangnya,
Mereka justru menjadi pelaku-pelaku kezaliman. Apa yang terjadi dengan bangsa Irak? Dengan fitnah. Fitnah bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Dan itu nggak ada. Dan mereka hancurkan itu bangsa. Sampai hari ini belum bisa bangkit lagi. Apa yang terjadi di Afghanistan dan di beberapa belahan dunia yang lain. Mereka yang diharapkan menjadi penjaga perdamaian dunia justru menciptakan berbagai macam konflik di muka bumi ini dan berbagai peperangan dan sudah merenggut berjuta-juta nyawa manusia. Sehingga saya berpikir, apa masih perlu? Apa masih ada gunanya United Nations? Saudara-saudaraku, hari ini orang sudah tidak bisa lagi dimanipulasi dengan kebohongan-kebohongan melalui media massa. Terutama media massa mainstream yang selama ini dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang memang mencari keuntungan dari kisruhnya keadaan dunia ini. Hari ini setiap orang sudah bisa menjadi jurnalis untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi di sekitarnya. Untuk bisa menyuarakan kebenaran yang ada dalam pikirannya. Itulah yang terjadi sekarang. Ketika pemerintahan Amerika serta-merta membuat statement akan membela Israel dan menyatakan Hamas sebagai teroris. Begitu juga Inggris dan beberapa Uni Eropa dan beberapa negara yang lain. Saudaraku, ternyata rakyat Amerika tidak sepenuhnya setuju, sepakat dengan pemerintahnya. Sehingga kita melihat di jalan-jalan di kota-kota Amerika, orang-orang turun ke jalan untuk memberi dukungan kepada Palestina. Begitu juga di Eropa. Dan yang sangat menarik adalah apa yang terjadi di London, di Britain. Allah SWT berfirman, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka punya rencana, mereka punya siasat, mereka punya maksud-maksud, tapi Allah juga punya rencana dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Dulu tanah Palestina diambil oleh Inggris, diberikan kepada Israel. Maka hari ini Allah membuka mata dan hati serta pikiran bangsa Inggris. Sehingga mereka mendukung kemerdekaan Palestina. Dan bisa jadi ini cara Allah untuk mengembalikan lahan itu kepada yang berhak, yaitu bangsa Palestina, melalui Inggris, masyarakat Inggris, rakyat Inggris. Sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan sejarah bangsa mereka. Saudaraku, 3 generasi, 75 tahun, bangsa Palestina mengalami teror hari demi hari. Kita dengar, hari-hari kita dengar bagaimana penderitaan mereka, kehidupan mereka yang dibatasi, tanah-tanah mereka dirampas, anak-anak mereka terbunuh, wanita-wanita mereka terbunuh, orang tua mereka terbunuh. Hari-hari mereka hidup dalam teror dan ketakutan. Tapi korban teror itu hari ini dituding sebagai teroris. Sementara pelaku teror selama 75 tahun inilah sebetulnya teroris yang sebenarnya. Maka hari ini masyarakat dunia tidak bisa lagi dibohongi. Tidak bisa lagi ditipu dengan pemberitaan-pemberitaan sepihak. Karena media sosial ada di tangan kita semua. Maka jadilah kita jurnalis independen yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, dan menyuarakan kebebasan. Kekuatan kita akan mampu mengalahkan kekuatan pemerintahan-pemerintahan yang sampai hari ini bersikap munafik, hipokrit terhadap kebenaran, dan mereka tidak bisa lagi dipercaya untuk menjadi penjaga perdamaian di muka bumi ini. Tapi masyarakat dunia bisa menjalin satu komunikasi yang akan menjadikan kita sebagai satu masyarakat dunia yang peace, damai. Hidup dalam saling toleransi, saling respect, dan lain sebagainya. Tanpa perlu peduli lagi dengan sikap pemerintahan-pemerintahan yang hipokrit dan penuh politik trik dan kepentingan-kepentingan. Salam. Semoga Allah SWT memudahkan perbaikan umat manusia pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.